warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bahtiar. Saya merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling di STKIP Andi Matapa. Spesialis keilmuan saya mengajar pada bidang bimbingan dan konseling. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yang berbobot 2 SKS, yaitu teori-teori kepribadian yang biasanya dipelajari di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah teori-teori kepribadian ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai hakikat konsep teori kepribadian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori kepribadian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai implementasi dari teori-teori kepribadian ke dalam layanan BK komprehensif, BK bimbingan dan konseling secara komprehensif. Selanjutnya, adapun deskripsi mata kuliah teori-teori kepribadian ini, yaitu mata kuliah teori-teori kepribadian merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa bimbingan dan konseling, membekali pengetahuan, keterampilan dalam memahami kepribadian dan teori-teori kepribadian, sehingga kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah teori-teori kepribadian ini adalah mahasiswa mampu menguasai khasanah teoretik tentang tujuan fungsi pendekatan yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian menguasai teori dan problematika perkembangan manusia. Kemudian mengenal secara mendalam sasaran pelayanan bimbingan konseling berlandaskan penguasaan teori-teori tertentu. Adapun materi pembelajaran mata kuliah teori-teori kepribadian adalah yang pertama, konsep dasar kepribadian dan teori-teori kepribadian, sejarah teori dan sumber teori kepribadian. Kemudian yang kedua, hakikat, ciri atau karakter serta faktor yang mempengaruhi dan tipe-tipe kepribadian. Kemudian yang ketiga, teori kepribadian psikoanalisis. Keempat, teori kepribadian psikoanalitik, teori kepribadian behavioristik, teori kepribadian psikososial, teori kepribadian berorientasi holistik, teori kepribadian psikologi individu, teori kepribadian psikologi eksistensial, dan materi layanan psikologi, layanan bimbingan dan konseling, serta implementasinya teori kepribadian ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan pada mata pelajaran teori kepribadian selama 1 semester ke depan. Di awal pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun kekekraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, biasanya saya membuka diri dengan cara berdiskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi saya dengan mahasiswa. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait antara proses perkuliahan selama perkuliahan ini berjalan 1 semester ke depan, termasuk membahas modul perkuliahan, materi-materi akan diberikan. Tujuannya untuk mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan 1 semester ke depan. Kemudian pada pertemuan pertama, pembahasan yang diberikan terkait konsep dasar kepribadian, teori kepribadian, secara teori kepribadian dan sumber teori kepribadian, di mana sub capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep teori kepribadian. Kemudian pada pertemuan kedua, materinya adalah hakikat, ciri atau karakter kepribadian, faktor yang mempengaruhi dan tipe-tipe kepribadian, di mana sub capaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan
hakikat ciri faktor mempengaruhi kepribadian dan tipe kepribadian. Pertemuan ketiga, materinya membahas tentang teori kepribadian psikoanalisis. Subcapaian materi ini adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Kemudian pertemuan kelima dan keenam, materinya adalah teori kepribadian psikoanalitik. Adapun subcapaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori psikologi analitik aliran Carl Gustav Jung. Kemudian pertemuan 6 dan 7, materinya adalah teori kepribadian behavioristik. Dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori kepribadian behavioristik. Kemudian di pertemuan ke-8, mahasiswa diberikan ujian tengah semester. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9, materi teori kepribadian psikososial. Adapun subcapaian materi pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori kepribadian psikososial. Kemudian pertemuan 10 dan 11, materinya adalah teori kepribadian behavioristik holistik. Dengan capaian materi pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori berorientasi holistik atau fenomenologis. Kemudian untuk pertemuan 12 dan 13, materinya adalah teori kepribadian psikologi individu. Adapun capaian materi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori psikologi individu. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan 14, materi yang diberikan adalah teori kepribadian psikologi eksistensial. Dengan capaian materi pembelajaran, mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan teori psikologi eksistensial. Pada pertemuan ke-15, materinya adalah landasan psikologis bimbingan konseling dan implementasi kepribadian dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan subcapaian materi diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan implementasi teori kepribadian ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Dan di pertemuan 16 diberikan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan teori-teori kepribadian yang saya ampu selama 1 semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya teori-teori kepribadian karangan Muhammad Hamdi, teori-teori kepribadian karangan Justinus, serta karangan Olson teori-teori kepribadian. Kemudian menggunakan media online untuk mencari topik-topik yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan juga review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga akan nyambung dengan materi-materi yang akan diberikan selanjutnya. Kemudian selanjutnya dalam pertemuan perkuliahan, saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang lain yang digunakan. Yang pertama, menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan berbagai materi-materi pembelajaran. Selain ini juga, media Zoom Meeting juga biasanya digunakan untuk berdiskusi secara langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi berbagai materi-materi atau topik-topik perkuliahan yang telah diberikan. Kemudian, menggunakan media Learning Management System, LMS, yaitu SPADA STKIP Andi Matapa, yang biasanya diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud menindaklanjuti pertemuan perkuliahan yang memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, termasuk absensi setiap pertemuan.
Strategi kedua adalah dengan case method dan metode collaborative learning. Diberikan contoh-contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian di mata kuliah teori kepribadian, yaitu yang pertama, bobot untuk ujian akhir semester itu sebanyak 35%. Ujian tengah semester itu 25%. Bobot tugas 20%, kehadiran itu 10%, dan keaktifan mahasiswa itu 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah teori-teori kepribadian dengan menggunakan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu mendoakan kita semua supaya tetap sehat selalu dimanapun kita berada. Adik sekalian, kita pada hari ini dipertemukan kembali dalam rangka perkuliahan teori-teori kepribadian. Hari ini kita sudah berada pada pertemuan ketiga ya, adik-adik sekalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga bagian daripada materi ini. Masih ada yang ingat pertemuannya lalu kita membahas apa, adik-adik? Konsep kepribadian dan sejarah kepribadian. Ya, betul. Terima kasih Herul. Jadi sejarah dan konsep kepribadian di pertemuan sebelum kita membahas termasuk fungsi dan tujuan dari kepribadian ya, adik sekalian, sekedar mengingatkan. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat, ciri kepribadian dan faktor yang mempengaruhi kepribadian. Materi ini sangat erat kaitannya dengan materi pertemuan sebelumnya ya. Tentunya ketika berbicara kepribadian, saya kira adik-adik sekalian sebagai akademisi, sebagai individu yang sudah mulai naik masa remaja, dewasa, tentunya setidaknya sudah ada yang diketahui. Ya, betul tidak? Nah, adik-adik sekalian, ada pertanyaan lebih awal ini dari saya. Memberi penguatan terkait materi kita pada hari ini. Nah, seberapa pentingkah kira-kira menurut kita mengetahui kepribadian kita? Ayo, siapa ini? Seberapa penting kira-kira? Penting atau tidak? Iya, saya Pak. Boleh, silakan siapa? Saudara Mahmud. Iya Pak, baik. Menurut saya Pak, mempelajari tentang kepribadian itu sangat penting. Mengapa kemudian saya katakan? Karena mempelajari kepribadian itu kita bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan pada diri kita Pak. Betul. Nah, sehingga apa yang menjadi kekurangan itu kemudian kita bisa tingkatkan dengan melalui proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Betul sekali apa yang disampaikan Saudara Mahmud. Yang lain selain menerima kekurangan dan kelebihan kita? Kira-kira apa lagi kalau kita bisa mengetahui kepribadian kita, termasuk kepribadiannya teman? Ya, baik. Saya kira betul yang dikatakan tadi ya. Saya lanjut. Jadi berbicara tentang kepribadian itu sesuatu hal yang dinamis pada diri seseorang. Artinya kepribadian itu adalah sesuatu yang dapat berubah, ya. Tidak selamanya akan berada pada saat itu, dan dia bisa berkembang membentuk suatu sikap yang baru atau tindakan yang baru. Misalnya tadi sikapnya belum mengetahui apa-apa, bisa jadi seiring perkembangan pertumbuhan pada dirinya dengan berbagai faktor yang ada, sikapnya bisa berubah menjadi dari tidak baik misalnya menjadi baik. Ya, termasuk juga tindakannya. Tadinya jarang-jarang berbuat baik, akhirnya karena mungkin pengaruh lingkungan dan sebagainya, akhirnya tindakannya menjadi baik.
Perubahan kepribadian itu sesuai dengan waktu. Jadi perubahan seseorang itu seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Misalnya ada di sekalian sebuah contoh ya, seorang yang pimplang. Tahu pimplang itu apa? Susah mengambil mana yang tidak teguh pada pendiriannya ya. Tadinya bilang A, sebentar bilang B. Tadinya pilih yang ini, sebentar lagi pilih yang itu. Ya. Kemudian ia belajar bahwa bersikap pimplang ini membuat kesulitan dalam hidupnya. Menurut dia, individu ini pimplang ini tidak baik. Seiring perkembangan, pertumbuhan, maka dia berani merubah sikap itu untuk bagaimana dia menjadi individu yang teguh pada pendiriannya. Hal ini bisa terjadi pada seseorang, pada individu yang berpikir bahwa pimplang itu tidak baik. Secara umum, ada di sekalian, pandangan tentang kepribadian menggambarkan bahwa individu itu memiliki ciri-ciri tertentu yang menonjol, yang menggambarkan, yang memperlihatkan pada dirinya sebagai sebuah individu yang satu dengan yang lain, di mana bagaimana individu bisa tampil dan menimbulkan kesan yang berbeda sebagaimana adanya tentang individu itu. Ya tentunya mencirikan tentang diri dia ya, bahwa misalnya Khairul adalah anak yang suka beribadah, suka berbagi. Siapa tadi? Mahmud adalah anak yang suka sopan dan santun, suka bergotong royong. Karena itu yang ditampilkan pada dirinya. Betul tidak? Nah, beberapa ciri yang dapat kita amati ya, supaya kita bisa lebih tahu ciri-ciri tentang kepribadian itu sendiri. Nah, saya mengutip dari salah satu pakar konseling yang namanya Samsul Juntika, membagi atas 2 ciri-ciri kepribadian. Nah, ini bisa dilihat dan bisa diintrospeksi pada diri kita. Kira-kira kita ini masuk kepada ciri yang mana ya? Nah, kepribadian yang sehat yang pertama itu adalah bahwa individu itu mampu menilai dirinya sendiri secara realistis. Apa maksudnya? Dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Betul yang dikatakan tadi Herul, bahwa kalau kita mengetahui kepribadian kita, maka kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, baik dari segi fisiknya maupun psikisnya, bahkan keterampilan kita. Misalnya, si A itu sangat terampil dalam hal membuat ini, kita hanya terampil bisa membuat seperti ini. Orang yang bisa menilai kondisinya seperti itu, maka dan tidak menuntut banyak, ya, maka ya tentunya mensyukuri apa yang ada. Itu adalah salah satu kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua, mampu menilai prestasi yang diraih secara realistis. Tidak sombong orangnya, sudah dapat juara tetap juga santun kepada orang lain, menganggap yang lain itu tetap bisa menjadi seperti dirinya, hanya prosesnya saja mungkin berbeda. Jadi selalu merasa bahwa apa yang dia dapatkan ini salah satu mungkin rezekinya pada saat ini, ya, mungkin rezekinya di tempat lain di masa yang akan datang, dan apa yang didapatkan itu karena didapatkan siapa ini ya? Yang disebabkan karena mungkin apalagi namanya usaha dan giatnya belajar berjuang sehingga bisa dapat juara misalnya. Kemudian orang yang sehat, kepribadian sehat itu bertanggung jawab. Jadi dan sangat yakin setiap apa yang dia diamanahkan kepada dia bisa jalankan. Setiap masalah dia akan hadapi. Dia bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Kemudian dapat mengontrol emosi, artinya dia bisa menghadapi situasi di mana situasi itu bisa membuat dia frustasi, sehingga dia tidak frustasi. Dia bisa menghadapi situasi yang bisa membuat dia depresi dan termasuk juga stres. Memiliki sifat kemandirian, artinya dalam hal berpikir, ada sekalian, orang yang memiliki kepribadian sehat itu bisa berpikir mana yang selayaknya diprioritaskan, mana keputusan yang diambil itu selalu betul-betul diambil secara matang. Kemudian berorientasi tujuan. Dimaksudkan di sini adalah dia dalam merumuskan tujuan yang matang dalam setiap aktivitas dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya, kepribadian yang sehat itu adalah berorientasi keluar, atau artinya memiliki kepedulian dengan masalah yang ada di sekitar dirinya ya.
Jadi ketika ada kegiatan bakti sosial, misalnya di kelurahan, di dusun, di desa, dia juga mengambil bagian tidak dia lihat, tapi dia ke sana juga bersama-sama. Nah, sering, mudah-mudahan di ada sekali ini sering mengikutinya ya, apalagi namanya kegiatan gotong royong. Tapi saya yakin dari kelas ini semua orangnya berorientasi keluar ya, peduli dengan lingkungannya. Ada sampah diambil dan dibuang di tempat sampah misalnya. Ada kejadian cepat dilaporkan, cepat ditindaki. Penerimaan sosial, jadi anak yang baik atau individu yang sehat itu selalu merasa berterima di semua kalangan. Sehingga hubungannya sama orang lain itu selalu baik, tidak mencari musuh. Kemudian memiliki falsafah hidup, ada prinsip hidupnya ya dalam melakukan segala bentuk aktivitas. Kemudian selalu dibarengi dengan suasana hati yang bahagia, ya, penuh dengan kasih sayang. Nah, adik-adik sekalian, yang kira-kira itu adalah kepribadian yang sehat. Nah, kalau yang tidak sehat kira-kira yang mana ini? Ya, entahkah kebalikannya yang tadi ataukah bagaimana? Ada yang bisa memberikan komentar? Baik Pak, sebagaimana yang pernah saya pelajari atau pernah yang diberikan oleh Bapak tentang materi kepribadian, itu kemudian dijelaskan bahwa kepribadian yang tidak sehat, tanda-tandanya adalah dia sering emosi Pak. Dia tidak dapat mengontrol emosinya. Ya. Nah, itu adalah salah satu tanda kepribadian yang tidak sehat Pak. Betul, suka emosi, temperamen ya. Yang lain ayo 1-2 kata yang tidak sehat bagaimana itu? Ya, contohnya Pak, seperti tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya. Betul, lari dari tanggung jawab ya, lari dari persoalan. Iya Pak. Betul. Ada lagi, satu lagi, kita cukupkan 3. Ya, baik, saya kira. Nah, ini ada beberapa kepribadian yang tidak sehat. Saya coba uraikan satu persatu, mudah-mudahan tidak ada yang merasa di kelas ini. Mudah tersinggung, nah hati-hati ya. Kemudian selalu khawatir dan cemas, merasa tertekan atau selalu stres orangnya. Orangnya selalu kejam, bahaya ini ya. Kemudian selalu menghindar dari perilaku yang menyimpang. Kemudian suka berbohong, sikap memusuhi semua bentuk otoritas, siapapun, teman, pimpinan, bawahan, dan seterusnya. Senang mengkritik orang, tapi tidak senang dikritik. Bahaya itu ya. Nah, kemudian susah tidur orang seperti ini, karena mungkin cemas dan depresi. Kurang memiliki rasa tanggung jawab, betul yang dikatakan tadi, dan sering mengalami pusing kepala atau sering sakit kepala. Kurang mematuhi ajaran agama, artinya tidak suka beribadah ya, tidak taat agama dan sebagainya. Dan selalu pesimis dan kurang bergairah dalam kehidupannya. Nah, itu adalah kepribadian yang tidak sehat dan saya kira ini tidak baik untuk diikuti. Ya, kita lanjut ya, adik-adik sekalian. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Pertama itu faktor genetika, lingkungan, dan situasi. Faktor yang pertama adalah faktor gen, yaitu perubahan kepribadian atau terbentuknya kepribadian pada seseorang itu dipengaruhi karena kromosom orang tua yang membentuk sikap, perilaku, dan sebagainya. Pola asuh orang tua kita, itulah juga yang membentuk kepribadian seseorang. Kemudian kualitas sistem saraf seseorang, struktur tubuh kecil, besar, ya itu biasa itu karena gen dari bapak maupun ibu, ya. Kemudian mempengaruhi inteligensi seseorang, kemampuan berpikir kita. Itu entah karena bapak kita lambat berpikir atau mama kita atau mungkin kecerdasan kita, ya. Kemudian pengaruh temperamen, ya, juga dipengaruhi dari faktor gen. Kemudian sifat batin yang mempengaruhi perubahan pada diri seseorang, perasaan, pikiran, misalnya riang, senang, gembira, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah situasi. Kepribadian seseorang biasanya berubah-ubah akibat perubahan situasi di mana dia tumbuh besar dan berkembang. Artinya, saudara sekalian, perubahan pada kepribadian bisa jadi berubah ataukah direkayasa, tergantung
bagaimana anak itu dia bisa tumbuh, dan ini tergantung juga intervensi. Misalnya mengikuti sekolah, kuliah, itu pasti berbeda kepribadiannya karena situasi anak yang tidak bersekolah dengan sekolah situasinya pasti berbeda. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Ya, lingkungan di sini dikatakan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi karena penanaman nilai, kebiasaan atau budaya di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, sosial masyarakat, itu akan memberikan dampak pada perilakunya, termasuk juga sikap dan sifatnya. Sehingga lingkungan juga menjadi faktor sangat besar dalam merubah perilaku kepribadian seseorang, ya. Ada yang suka berbagi, ya karena mungkin dia berada di lingkungan orang yang suka berbagi, ya. Nah, ada 4 tipe kepribadian ada di sekalian. Ada namanya koleris, ya. Kepribadian koleris itu adalah orangnya suka tegas, punya kemauan yang keras, punya visi dan independen dan senang memimpin. Ini ada, saya kira ini jelas ya. Kemudian dari segi hal yang negatif, dia orangnya dominan, dingin, ceroboh, cepat berpuas diri dan skeptis. Tipe yang kedua adalah melankolis. Ya, melankolis artinya dia memiliki standar yang tinggi terhadap apa yang dipilih. Nah, perfect orangnya, sangat detail, tekun, disiplin dalam segala hal, dan dia suka berkorban untuk menolong satu dengan yang lain. Itu melankolis. Tapi dari segi negatif, dia orangnya perasa, sensi sekali, kurang suka bersosialisasi kepada orang lain, kaku dan pesimis, bahkan mudah dikecewakan. Kemudian tipe yang keempat adalah sangunis. Sangunis ini senang menjadi pusat perhatian, ya, antusias, senang bergaul, riang, ramah dan hangat. Kemudian yang negatifnya, ya, sangunis ini kurang disiplin orangnya, egosnya sangat tinggi dan orangnya mudah bosan. Dan yang terakhir itu adalah flekmatis, di mana tipe ini tenang orangnya, dia suka diplomatis, teratur, ya, setia, menghindari konflik yang terjadi dan selalu efisien dalam segala hal. Tapi dari sisi negatif, orang flekmatis ini tidak tegas, pemanis, ya, mudah khawatir, cari aman sendiri dan orangnya penakut. Artinya susah percaya pada orang lain. Nah, ini adalah tipe-tipe kepribadian yang saya kira dari 4 ini ada yang termasuk di antaranya kita. Ada yang merasa kira-kira masuk di salah satu tipe 4 ini? Adik-adik sekalian? Dari 4 ini sukanya yang mana kira-kira? Halo? Mahmud suka Iya, yang Pak. mana kira-kira? Tipenya yang mana ini? Melankolis, koleris? Kalau saya Pak kayaknya Pak, sanguinis. Ini sih ya, betul. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Iya, Pak. Ya. Jangan lupa untuk absennya kita kunjungi di Spada. Silakan kunjungi dengan akunnya. Ini saya coba demonstrasikan, perlihatkan. Ya, kita berada di pertemuan ketiga. Di situ sudah ada apa lagi namanya? Ya, absen. Kemudian bahan ajar, ya. Kemudian forum diskusi. Dan tugasnya jangan lupa, ini ya. Jangan lupa dimasukkan di Spada kita ya. Sudah ada di situ. Nah, dari apa yang saya sampaikan, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silahkan adik-adik sekalian. Tentang apa tadi, ciri, hakikat, dan faktor yang mempengaruhi kepribadian. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang teori psikoanalisis ya. Kita sudah akan masuk dalam satu teori kepribadian, yaitu tentang teori psikoanalisis yang digagas oleh Sigmund Freud. Tipe kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.